Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di kesempatan konten kali ini, mari kita bahas timnas Indonesia lagi. Dan di kali ini, mari kita khususkan pembahasan ini terkait kiper timnas Indonesia. Salah satu kiper timnas Indonesia yaitu siapa lagi? Yang baru dipanggil kemarin yaitu Reza Arya. Nah, ini adalah kiper debutan yang baru dipanggil Coach Patrick Kluivert ini. Dan dalam sesi wawancara, pengalaman dipanggilnya Reza Arya di skuad timnas ini membuat dia sangat syarat pengalaman. Bagaimana tidak? Dia mengatakan pada media sangat belajar banyak kepada Emil Audero dan juga Martin Paes. Di situ dia mengatakan ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Bisa belajar dan tukar pengalaman langsung kepada kiper yang sudah berkiprah di sepak bola luar negeri internasional Eropa. Dia lebih detail lagi mengatakan begini, Reza Arya ini belajar sama Emil Audero 45 menit sebelum pertandingan atau sebelum latihan. Dia melakukan nge-gym atau olah otot dan juga peregangan, nge-gym 45 menit. Dan itu ilmu yang diperolehnya dari Emil Audero. Sedangkan ilmu yang didapat dari Martin Paes, dia sangat banyak belajar strategi dan juga trik ketika melalui pertandingan, ketika dalam pertandingan. Dan tentunya kedua ilmu tersebut sangat mahal adanya. Kalau tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert, mana mungkin Reza Arya ini mendapatkan pengalaman dan juga ilmu langsung dari kiper yang sudah berkiprah di dunia sepak bola internasional. Dan itu menjadi modal yang bagus untuk Reza Arya ini mengembangkan fisiknya, mengembangkan visi bermainnya dan juga menambah wawasan dia terkait menjadi kiper yang relevan di setiap pertandingan. Dan itu sangat bagus sekali. Ketika Reza Arya ini mempraktekkannya di Liga 1, itu yang kita tunggu-tunggu. Dan bisa jadi Reza Arya ini akan terus dan terus mengamalkan ilmunya dan juga menyebarkannya ke bibit-bibit kiper timnas Indonesia. Kiper Indonesia. Nah, seperti itu. Dan itu adalah suatu kekompakan, bukti kekompakan, kedekatan pemain. Tidak itu peduli pemain dari Liga 1, pemain debutan, dan pemain diaspora semua membaur menjadi satu nama, yaitu Timnas Indonesia. Dan ketika kita sudah mendapatkan kedekatan pemain ini bagus, bisa ngeblend, bisa tune in, tinggal kita bisa menyamakan visi, strategi, dan juga trik dalam permainan, dalam suatu match. Karena mengingat round 4 ini adalah round yang bisa dikatakan round final.
kita menghadapi sejumlah tim dari Timur Tengah, dan itu tidak mudah dan membutuhkan trik dan juga strategi yang out of the box, yang belum pernah dipakai dalam pertandingan manapun yang dilalui oleh Patrick Kluivert. Manajemennya dia sudah memadai, tinggal mempraktekannya kepada pemain. Itu memang tidak mudah, makanya kita manfaatkan waktu jeda ini sebelum kita menghadapi round 4. Dan pastinya itu yang ditunggu-tunggu oleh supporter Timnas Indonesia. Dan yang tidak kalah menarik lagi yaitu pemain-pemain debutan atau yang dipanggil dari Liga 1 itu juga tidak kalah mentereng, tidak kalah bagus dari pemain diaspora. Dan banyak contohnya. Yang pertama, Egy Maulana Fikri dan juga Ricky Kambuaya dan lain-lainnya. Itu bagus sekali. Kekompakan Egy dan juga Oli Romani ini sangat bagus sekali, menari-nari di atas lapangan. Seolah-olah dia sudah satu tim bersama dan bertahun-tahun. Padahal baru satu kali itu melawan Jepang. Walaupun kita pada saat itu kalah dengan skor telak 6-0. Tetapi kita lihat potensi-potensi yang pemain di Liga 1 itu juga tidak kalah berkualitas. Walaupun di sini ada banyak yang perlu diperbaiki dan diupdate, itu bisa menyesuaikan di lain waktu. Dan itu pastinya sudah dihandle atau sudah di-planning oleh Ketua Umum kita, Pak Erick Thohir. Tugas kita yaitu mendukung, memberikan vibe positif agenda terdekat ini, yaitu round 4. Indonesia wajib, bisa dikatakan wajib ya, lolos Piala Dunia. Entah bagaimanapun kiprahnya setelah lolos di Piala Dunia, itu pikir nanti. Yang penting kita lolos dulu. Itu akan menjadi sejarah yang membanggakan Timnas Indonesia ini di sepak bola Asia. Oke, mungkin cukup itu yang ingin saya sampaikan. Semoga kalian suka dengan gaya dan juga tema yang saya angkat di konten kali ini. Kalau kalian suka, bisa diklik like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pegiat bola.